Halo sahabat sekalian, apa yang Alkitab katakan tentang pola makan Adam dan Hawa setelah Taman Eden? Apakah Adam dan Hawa makan daging setelah diusir dari Taman Eden? Apa hubungannya pola makan mereka dengan usia panjang manusia pada zaman dahulu? Dalam video ini, kita akan melihat fakta dari Alkitab, tulisan inspiratif Ellen G. White, dan juga penelitian modern yang mendukung prinsip-prinsip pola makan sehat dari Tuhan. Saat menciptakan manusia, Tuhan menetapkan buah-buahan dan biji-bijian sebagai makanan mereka. Kejadian 1:29. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengizinkan mereka untuk memakan tumbuhan di padang, yang awalnya dirancang sebagai makanan bagi hewan. Kejadian 1 ayat 30 dan pasal 3 ayat 12-19. Ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan, karena manusia harus bekerja keras untuk bertahan hidup di dunia yang penuh kutukan. Ini adalah makanan yang Tuhan berikan kepada manusia sejak awal penciptaan. Bahkan setelah Adam dan Hawa diusir dari Eden, tidak ada bukti dalam Alkitab bahwa mereka mulai makan daging. Perubahan besar baru terjadi setelah air bah. Dalam Kejadian 9:3, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau." Ayat ini sering dianggap sebagai titik awal manusia diperbolehkan makan daging. Namun, untuk memahami konteksnya lebih dalam, kita perlu melihat kondisi dunia pasca air bah dan alasan mengapa perintah ini diberikan. Air bah yang terjadi selama 40 hari dan 40 malam, Kejadian 7 ayat 12, menghancurkan seluruh permukaan bumi. Dalam Kejadian 7 ayat 23, disebutkan bahwa segala yang ada di darat, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, musnah kecuali yang ada di dalam bahtera. Setelah air bah surut, butuh waktu yang cukup lama bagi tanah untuk kembali subur dan bagi tumbuhan untuk tumbuh lagi secara alami. Ketika Nuh keluar dari bahtera, sangat mungkin persediaan makanan nabati, tumbuhan atau biji-bijian, sudah hampir habis, dan hal ini tidak cukup untuk mengusahakan tanah yang masih rusak akibat air bah, dan tentu hal ini membutuhkan waktu untuk kembali dapat ditanami. Dalam kondisi ini, Tuhan memberikan perintah khusus sebagai bentuk hukum darurat, agar manusia tetap bisa bertahan hidup. Sebelum air bah, manusia tidak diperintahkan untuk makan daging. Dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan menetapkan tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan sebagai makanan manusia. Bahkan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab tidak mencatat adanya izin untuk makan daging. Pola makan manusia tetap berbasis nabati. Hukum makan daging dalam Kejadian 9 ayat 3 tidak menggantikan pola makan sebelumnya, tetapi merupakan penyesuaian sementara karena keadaan darurat. Setelah manusia mulai makan daging, usia manusia menurun drastis. Sebelum air bah, manusia hidup hingga ratusan tahun, seperti Adam berusia 930 tahun, Metusalah berusia 969 tahun, dan Nuh sendiri berusia 950 tahun. Namun, setelah air bah, usia manusia turun secara signifikan. Sem berusia 600 tahun, Arpakshad berusia 438 tahun, Pelek berusia 209 tahun, hingga Abraham berusia 175 tahun. Penurunan ini sejalan dengan masuknya daging dalam pola makan manusia yang tidak dirancang Tuhan sebagai makanan untuk manusia sejak penciptaan. Selain itu, dalam Kejadian 9 ayat 4, saat Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh setelah air bah, Tuhan memberikan larangan tegas. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini menunjukkan bahwa meskipun makan daging diizinkan, ada aturan yang harus ditaati. Larangan ini juga mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan perlunya mematuhi kehendak Tuhan, bahkan dalam situasi darurat. Apabila Adam dan keturunannya sebagai anak Allah tidak pernah makan daging, kemudian mengapa sebelum air bah sudah diketahui istilah halal dan haram? Mari kita selidiki Alkitab lebih jauh. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memperkenalkan konsep persembahan. Dalam Kejadian 4, ayat 3 dan 4, Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini melambangkan korban Kristus sebagai penebusan dosa manusia. Namun, Kain mempersembahkan hasil tanah.
yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hanya persembahan yang sesuai perintah Tuhan yang diterima. Nuh juga mempersembahkan binatang halal kepada Tuhan setelah air bah, menunjukkan bahwa persembahan memiliki standar yang telah Tuhan tetapkan sejak awal. Penyebutan halal dan haram sebelum air bah mengacu kepada binatang yang layak untuk menjadi persembahan dan bukan mengacu kepada makanan. Ellen G. White menulis dalam Patriarchs and Prophets, halaman 373, ini menunjukkan bahwa meskipun makan daging diizinkan, ada aturan yang harus ditaati. Larangan ini juga mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan perlunya mematuhi kehendak Tuhan, bahkan dalam situasi darurat. Penelitian modern mendukung pola makan nabati yang diberikan Tuhan di Eden. Studi dari Adventist Health Study menunjukkan bahwa vegetarian memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes, dan kanker, serta rata-rata hidup lebih lama dibandingkan mereka yang makan daging. Selain itu, jurnal Nature Food tahun 2021 menyebutkan bahwa pola makan nabati dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia. Pola makan nabati bukan hanya soal kesehatan fisik. Dalam Counsels on Diet and Foods, Ellen G. White menulis, makanan terbaik untuk tubuh adalah makanan yang seminimal mungkin dimodifikasi dari kondisi aslinya, sebagaimana Tuhan ciptakan untuk kita. Alkitab juga mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kita diingatkan untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Tubuh yang sehat membantu kita lebih peka terhadap suara Tuhan, menjaga hubungan yang erat dengannya, dan memperkuat kerohanian kita. Ellen G. White menulis dalam The Ministry of Healing, halaman 271. Kesehatan tubuh yang baik adalah fondasi kesehatan pikiran dan jiwa. Dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Jadi, apakah Adam makan daging? Alkitab dan bukti lainnya menunjukkan bahwa tidak. Adam, Hawa, dan keturunan mereka hingga zaman Nuh hidup sesuai pola makan yang Tuhan tetapkan di Eden, yang membantu mereka hidup panjang umur dan menjaga kekudusan. Hari ini, kita diajak untuk kembali ke pola hidup sehat dan kudus seperti di Eden. Dengan pola makan yang sesuai kehendak Tuhan, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta.